boleh. Ya. Nah, dengan sholat itu kita berdialog dengan Allah. Itu tadi yang saya katakan ya. Nomor 2 sholat. Nomor 3 apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma yang dari sebagian harta razaqnahum yang mereka beri rezeki oleh Allah. Jadi mereka yang diberi rezeki oleh Allah. Jadi sebagian harta yang sudah diberi rezeki oleh Allah, sudah dia dapatkan rezeki ya. Harta ini berarti harta ya. Jadi berupa uang, berupa barang atau berupa perhiasan dan lain sebagainya ya, yang berupa harta ini. Jadi wamma razaqnahum yunfikun, mereka menafkahkan, menyalurkan di jalan Allah. Ya. Menafkahkan, menyalurkan di jalan Allah, di jalan kebaikan. Satu contoh uang ya. Sebagian itu disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, sebagian disedekahkan ke yatim piatu, dapat harta lagi, dapat uang lagi, sebagian disedekahkan ke masjid, sedekah jariah, mungkin untuk beli keramik masjid, mungkin untuk beli kipas angin di masjid, atau beli karpet di masjid. Nah, itu disedekahkan, dinafkahkan di jalan Allah. Nah, dapat rezeki lagi, mungkin disedekahkan kepada orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang berdakwah, dai ulama dan lain sebagainya, disedekahkan ke itu bisa di sebagian hartanya ya. Tuh. Terus mereka itu sebagian hartanya dinafkahkan, termasuk mereka melaksanakan zakat. Jadi sebagian hartanya itu di akhir tahun, kalau memang hartanya itu berbentuk 1 tahun 1 nisab, 1 tahun sudah haul, itu disakati. Kalau mamanya punya emas 100 gram sudah 1 tahun, emas itu yang tidak terpakai, yang diam ya, bukan dipakai perhiasan ya. Kalau dipakai perhiasan itu tidak wajib dizakati, tapi yang diam, yang tidak digunakan apa-apa, simpan itu aja. Jadi mungkin seperti emas batangan atau bagaimana. Itu emas perak itu wajib dizakati. Ya, jadi sebagian hartanya itu disalurkan ke jalan Allah. Itu. Nah, kalau kita sebagai orang beriman, orang Islam, orang beriman tidak mau melaksanakan wa mimma razaqnahum yunfikun, tidak mau melaksanakan menyalurkan harta kita sebagai harta kita di jalan Allah, itu sama dengan kita terkena apa? Terkena, kita tercatat sebagai orang-orang yang dalam surat Al-Maun. Jadi kita akan tergolong sebagai orang-orang yang tercatat di dalam surat Al-Maun. Bagaimana surat Al-Maun itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita ana ta weruh sapa sira alladzi ing wong yukadzibu kang ngoroaken sapa wong biddini kelawan agama. Apakah kalian semua tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Itu artinya kalau bahasa Indonesia. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika utawi mengkono-mengkono wong sing ngorohaken agama iku yad'u orang ngreken ngejarno yatima ing anak yatim. Jadi orang-orang yang mendustakan agama itu satu orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim di tetangganya itu dibiarkan, nggak mau peduli, nggak mau memberi santunan, nggak mau menolong, nggak mau membantu, ya baik untuk sekolahnya, baik untuk pakaiannya, baik untuk makanannya, sama sekali nggak mau tahu. Pokoknya no reckon. Istilahnya kalau orang Surabaya itu ngomongnya no reckon you. Kalau orang Surabaya itu ngomongnya no reckon you, gak ngereken kamu, gak mau peduli kamu, itu orang Surabaya ngomongnya begitu.
Itu gak ngereken, gak mau tahu, dibiarkan saja. Nah, itulah satu contoh pendusta agama. Jadi artinya apa? Kalau kamu mengatakan, wah aku ini orang Islam, aku ini orang yang sholat, rajin sholat, aku jamaah ke masjid. Ya. 5 waktu jamaah terus ke masjid. Ada acara pengajian saya selalu ikut. Ada acara lain-lain saya selalu ikut. Saya juga sudah haji 3 kali, sudah umroh 10 kali umpamanya itu. Tapi kalau dia tidak mau menghiraukan, tidak peduli sama anak yatim, berarti dia itu pendusta agama. Itu omong belaka. Jadi sama dengan tidak beragama, karena pendusta agama. Berarti dia tidak beragama kalau gitu. Tuh loh, ya. Tuh. Tuh. Jadi kalau sudah sampai di situ dia akan pendusta agama. Yang nomor dua, satu itu tadi ya. Apa nomor satu? Apa tadi? Tadi ara'aita ladzi yukadzibu biddin fa dzalika ladzi yad'ul yatim. Jadi tidak peduli akan anak yatim, satu. Itu pendusta agama. Pendusta agama itu satu cirinya itu tidak peduli sama anak yatim. Nomor 2, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mau memberikan makan pada fakir miskin. Jadi kalau ada orang miskin, dia tidak bekerja